Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'd. Para jamaah hadirin semua, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian fikih 4 mazhab. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah sholat jamaah, dan secara spesifik, secara khusus kita akan membahas tentang ahkamu sholatil jamaah, yaitu hukum-hukum sholat jamaah. Bagaimana pandangan ulama tentang masalah hukum sholat jamaah? Hukum sholat jamaah di sini ada 4. Pertama as-sunnatul muakkadah, yang kedua adalah fardul kifayah, yang ketiga adalah fardul ain, yang keempat adalah syartu shalah, syartu sihhatul shalah, syarat sahnya sholat. Kita lanjutkan. Siapa di antara para ulama itu yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya wajib, hukumnya sunat muakkadah, atau yang hukumnya syartu sihhatul shalah? Al-Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi di sini berpendapat as-sunnatul muakkadah, sholat jamaah itu adalah hukumnya sunat muakkadah. Dan beliau juga berpendapat, atau mereka ulama-ulama yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardul kifayah. Akan tetapi di antara dua pendapat ini dari kalangan Hanafiyah, yang paling kuat itu adalah wahya ashahul qaulain as-sunnatul muakkadah. Pendapat yang paling ashah, yang paling sahih adalah as-sunnatul muakkadah. Ini menurut pendapat Hanafiyah atau ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Kemudian berikutnya Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i berpendapat fardul kifayah wahya ashahul qaulain. Berarti sebalik daripada Hanafiyah. Kalau Hanafiyah tadi, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa yang paling ashah atau yang paling sahih adalah sunnah muakkadah. Sementara Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, yang paling sahih adalah yaitu fardul kifayah. Nah, pendapat yang kedua dari Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i, adalah sunnatul muakkadah. Itu sunat yang sangat dikuatkan, tapi belum nyampe kepada fardul kifayah, apalagi fardul ain. Kemudian berikutnya Al-Malikiyah. Itu ulama-ulama yang Maliki berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardul kifayah fil balad. Itu fardul kifayah dalam sebuah daerah. Kalau setiap daerah itu, atau di setiap masjid yang ada di daerah itu tidak ada satupun balad, ya, bahkan lebih luas ya negara. Di negara itu tidak ada satupun yang sholat jamaah, maka semuanya berdosa. Nah, akan tetapi sunnatul muakkadah fi kulli masjidin. Sunat muakkadah di setiap masjid. Berarti kalau ada yang melakukan di dalam satu negara itu satu masjid saja, udah gugur dan nilainya itu dihitung fardul kifayah. Nah, apabila dilakukan di setiap masjid, maka setiap masjid itu memiliki pahala seperti pahala orang yang melaksanakan sunat muakkadah. Artinya pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT di saat melaksanakan fardul kifayah tentu lebih besar dibandingkan dengan sunnah muakkadah. Karena yang namanya fardul wajib itu yang lebih penting, ya otomatis pahalanya lebih besar. Nah, yang paling berat di sini adalah pendapat Al-Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali atau Ahmad ibnu Hambal. Nah, ini di Mekah pada umumnya. Yang pertama pendapatnya adalah wujub ain, fardul ain, wajib setiap individu. Lalu kemudian syartu shalah, yaitu syarat sholat. Apa perbedaannya fardhu ain dengan syartu shalah, syarat sholat? Kalau fardhu ain ini, kalau dilakukan sholat secara tidak berjamaah atau sendirian dia lakukan sholat itu, tetap sholatnya sah. Sholatnya tetap sah, cuma berdosa. Nah, kalau syartu sholat, syarat sah sholat, walaupun dia sholat tapi sendirian, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya adalah al-jamaah,
yaitu harus berjamaah. Berarti kalau Anda lakukan berjamaah, berarti tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah, berdosa lagi. Udah capek-capek dia sholat, terus tidak sah, terus dapat dosa lagi. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kalau fardu ain, dia berdosa juga meninggalkan jamaah, tapi tetap dia sah sholatnya dan tidak mengulang. Nah, sekarang bagaimana dalil mereka? Mereka memiliki pendapat seperti ini tentu didasari oleh argumentasi, yaitu hujah atau dalil-dalil. Ya. Yang pertama adalah adillatu man qala bis sunnatil muakkadah. Dalil ulama-ulama yang mengatakan sholat jamaah itu adalah sunat muakkadah. Dalilnya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengatakan sunat muakkadah itu adalah Imam Hanafi atau Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Terus yang kedua adalah ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Cuma ada perbedaan antara keduanya. Kalau Hanafiyah lebih menguatkan sunnah muakkadahnya, akan tetapi kalau Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i lebih menguatkan fardhu kifayahnya. Nanti akan dijelaskan dalil yang mengatakan fardhu kifayah setelah ini juga. Nah, dalil yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardhu kita, sunnah muakkadah, yaitu sholatul jamaati afdulu. Dalam redaksi yang lain mengatakan afdulu, lebih afdol. Sholat jamaah itu afdulu boleh, artinya mengunggulkan, melebihkan atau melebihi dibandingkan dengan sholatul fardhi, sholat sendirian, bisab'in wa isyrina darajatan, yaitu 27 derajat, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, bi khamsin wa isyrina darajatan, dalam sebuah riwayat mengatakan 25 derajat. Artinya apa? Orang yang sholat sendirian tanpa berjamaah nilainya 1. Artinya dihitung 1 kali sholat. Tapi kalau dia melaksanakan sholat jamaah, maka dihitung sama seperti orang yang sholat 27 kali, pakai riwayat 27, atau sama seperti orang yang sholat 25 kali kalau pakai riwayat 25. Nah, kenapa di sini ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama Hanafiyah tadi itu berpendapat sunat muakkadah? Karena redaksi hadisnya di sini pakai kata-kata tabdulu atau afdol. Berarti kalau mengatakan lebih afdol, ini betul-betul tidak wajib. Sholat jamaah lebih afdol. Nah, gambaran kita kalau mengatakan lebih afdol itu adalah lebih baik. Nah, berarti kalau dia sholat sendirian tetap dianggap sah. Artinya tidak berdosa kalau dia melaksanakan sholat sendirian. Cuma dia kalau berjamaah nanti kelipatannya itu lebih afdolnya itu adalah seperti kelipatan 27 atau 25. Ini alasan ulama yang berpendapat sunnatun muakkadah. Sekali lagi, dalilnya di sini diambil dari kata-kata tafdulunya atau afdolunya, lebih afdolnya, itulah yang menunjukkan tentang kesunahannya. Nah, kemudian adillatu man qala bi fardhu kifayah. Apa dalil ulama yang mengatakan fardhu kifayah? Nah, dalil ulama yang mengatakan fardhu kifayah adalah yaitu hadis ma min salasatin. Tidaklah ada 3 orang. Ada 3 di sini. Di qaryatin, dalam sebuah qarya desa, wala badwin atau di perkampungan. Nah, kalau udah qarya udah agak lebih luas, udah agak ke kota-kotaan lah. Wala badwin. Nah, kalau badwin ini udah di pedalaman. Kalau di sini udah agak kotaan ini kalau Korea. Tidaklah ada terdiri 3 orang, baik itu di desa atau di pedalaman, di perkampungan, wala tu'omu, dan tidak didirikan fihim, artinya pada mereka itu as-salatu salat ila qad istahwaza alaihim syaitan, kecuali istahwaza alaihim syaitan, syaitan menguasai mereka semua. Berarti semua isi kampung itu sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau tidak didirikan jamaah, fa'alaika, maka oleh sebab itu hendaklah kalian berjamaati, untuk berjamaah. Fa innama yaqulu zibu, kenapa? Karena
karena sesungguhnya zibun, serigala itu yakulu makan al-qasiyah, yaitu yang terpisah dari temannya atau yang sedang sendirian.